Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Zantia. Di sini saya akan membahas materi saya tentang mengisi SPT PPH pasal 21 atau 26. Baiklah, slide pertama kita masuk A. Pengertian SPT. SPT masa merupakan sarana yang digunakan untuk melapor kegiatan perpajakan dalam satu masa pajak atau bulan. Jenis surat pemberitahuan masa pajak secara umum terdapat dua jenis, yaitu surat pemberitahuan masa PPN dan SPT masa PPH. Keduanya dibuat dan dilaporkan setiap masa pajak. Keduanya adalah jenis SPT masa yang berbeda. Slide kedua B. Jenis kewajiban laporan SPT masa. Jenis SPT masa yang menjadi kewajiban untuk dilaporkan dapat melihat kewajiban perpajakan yang tertera pada surat keterangan terdaftar atau SKT. SKT diterima wajib pajak saat pendaftaran nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan perusahaan kena pajak PKP. Jenis SPT masa dibedakan dari jenis pajaknya, apakah termasuk pajak pertambahan nilai atau pajak penghasilan. Slide ketiga C. SPT masa pajak penghasilan pasal 21 atau 26. Jenis surat pemberitahuan masa PPH pasal 21 atau 26 merupakan surat pemberitahuan atas potongan atau pemungutan pajak atas penghasilan berupa gaji, honorium, upah, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dijalankan oleh orang pribadi subjek pajak. Pajak penghasilan pasal 21 ini diperuntukkan bagi orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sedangkan PPH pasal 26 bagi orang pribadi subjek pajak di luar negeri. D. Prosedur. Wajib pajak orang pribadi atau badan wajib melaporkan PPH pasal 21 dan atau PPH pasal 26 uang yang dipotong dengan menyampaikan SPT masa PPH pasal 21. A. Secara langsung, B. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat, C. Dengan cara lain atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. 2. Saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi Jenderal Pajak. Masa waktu pelaporan SPT. 1. Pelaporan SPT masa PPH pasal 21 dan pasal 26 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. 2. Kewajiban untuk melaporkan PPH pasal 21 atau PPH pasal 26 yang dipotong tidak berlaku dalam hal jumlah PPH pasal 21 atau PPH pasal 26 yang dipotong pada masa pajak yang bersangkutan nihil, kecuali nihil tersebut dikarenakan adanya surat keterangan domisili. 3. Dalam hal jumlah PPH pasal 21 atau PPH pasal 26 yang dipotong pada masa pajak Desember nihil. Kewajiban untuk melaporkan PPH pasal 21 dan atau PPH pasal 26 yang dipotong tetap berlaku. Sebelum adanya aplikasi eSPT diluncurkan, wajib pajak yang ingin melaporkan pajak penghasilan PPH 21 dan 26 harus mengisi formulir SPT secara manual. Kemudian dilaporkan secara langsung ke kantor penyelenggaraan pajak KPP setempat. Pengisian dan pelaporan SPT secara manual ini tentunya sangat merepotkan dan menyita waktu para wajib pajak. Oleh karena itu, tahun 2008 pemerintah meluncurkan sebuah aplikasi yang bernama eSPT. Cara mengisi eSPT PPH 21. Dalam melaporkan pajak penghasilan PPH 21 perlu melakukan pengisian eSPT PPH pasal 21 terlebih dahulu sebelum dapat dilaporkan melalui website Dirjen Pajak, yaitu DJP Online, seperti yang telah diketahui sesuai Peraturan Materi Keuangan 09 PMK 3 2018.
yang berlakukan sejak tanggal 1 April 2018 yang lalu. Seluruh pelaporan pajak harus dilaporkan secara online termasuk SPT masa PPh pasal 21. 1. Unduh aplikasi e-SPT 21. 2. Mulai mengisi SPT. 3. Bayar PPh 21 terutang. 4. Simpan dokumen pelaporan PPh 21. Nah, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan tentang mengisi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.